Adegan dimulai dengan memperlihatkan saat itu Jagdis kedatangan tamu seorang pria tua. Dia mengatakan kalau dia memiliki proyek besar yang akan dilakukan untuk mengembangkan kembali kota Jaitsar. Karena saat ini kita tahu ya, kalau Jagdis ini sudah menjadi wali kota Jaitsar. Jadi Jagdis akan banyak sekali bertemu dengan orang-orang baru, terutama orang-orang yang mau mendirikan proyek di Jaitsar guys. Namun saat itu terlihat di sisi lain Gangga yang hendak datang ke ruangan Jagdis dan bertanya ada siapa di dalam. Saat itu pelayan itu mengatakan ada seorang tamu bapak-bapak tua, nampaknya dia orang baik katanya guys. Dan pada saat itu Gangga pun langsung melanjutkan ke ruangan Jagdis dan melihat kalau pria tua itu tidak asing di wajahnya, tidak asing gitu loh. Ternyata pria tua itu dulu pernah datang ke ruangannya Jagdis. Namun pada saat Gangga hendak menegur pria itu keburu kabur guys, atau si kakek tua itu. Nah, dan saat ini kakek tua itu berada di ruangan Jagdis dan mereka di sini sepakat akan saling mendukung atau saling support. Karena mau bagaimanapun Jagdis ini kan wali kota ya guys. Sementara di sisi lain terlihat Sip saat itu yang melihat ada sebuah surat yang belum juga dikirim oleh Rasika. Nampaknya surat ini sudah 2 hari tiba ya. Tapi kenapa Rasika tidak memberikan laporan kepada Sip? Sip pun langsung memerintahkan pelayan untuk memanggil Rasika. Saat itu Rasika datang ke ruangannya Sip dengan muka yang cemberut guys. Nah saat itu Rasika sudah mempunyai feeling kalau di sini dia firasatnya bakal dimarahin sama Sip. Dan benar saja karena profesional ya harus ya. Jadi saat itu Sip menegur Rasika. Namun di sini Rasika mengatakan semua itu terjadi karena dia mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Jadi semua pekerjaannya itu terbengkalai guys, karena sang suami selalu menuntut lebih dari Rasika. Bahkan suaminya Rasika berani sampai memukul Rasika dan menyiksanya tanpa ampun. Begitu ungkap Rasika. Rasika saat itu dengan penuh dramatis menceritakan penyiksaan suaminya kepada dirinya. Dan saat itu di sini menjadi kesempatan Rasika untuk memeluk Sip. Nah guys, pada saat itu juga di waktu yang bersamaan terlihat Anandi datang ke kantor karena memang disuruh oleh Sip guys. Nah saat itu Anandi bertanya kepada para karyawannya Sip, di mana Pak Gubernur berada? Mereka mengatakan kalau Sip berada di ruangannya. Nah guys, sedangkan kita tahu kalau di ruangan saat itu Sip bersama dengan Rasika sedang berpelukan. Pada saat Anandi tiba di ruangan Sip, dia melihat suaminya memeluk wanita lain guys. Tentu di sini Anandi pun shock melihatnya guys. Suaminya memeluk wanita lain atau memeluk asistennya. Nah saat itu Sip tentu sangat tegang, ketakutan sekali. Rasika pun langsung beranjak pergi dari ruangannya Sip karena mengetahui kalau yang datang itu adalah istrinya Sip. Anandi saat itu langsung menutup pintu kantor atau pintu ruangan Sip. Dan di sini Anandi mendekati Sip dengan tatapan yang sangat serem sekali guys. Namun saat itu Sip mencoba menjelaskan kalau dia hanya berusaha menenangkan Rasika yang sedang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Nah, luar biasanya di sini Anandi memaklumi itu semua. Anandi mengatakan semua itu tidak masalah guys. Baik banget ya. Nah guys, di sisi lain terlihat di rumah nenek Kalyani. Saat itu di pagi hari, Gangga membuatkan teh untuk Jagdis. Namun di sini Gangga mengatakan kalau dia memiliki firasat buruk terhadap pria tua yang bertemu dengan Jagdis kemarin di ruangannya guys. Namun saat itu di sini Jagdis malah marah kepada Gangga karena terlalu berpikir yang negatif. Dia orang yang baik, dia sopan. Dia bahkan sudah tua dan dia bahkan bisa lebih sopan dari aku, padahal harusnya aku yang lebih sopan sama dia katanya guys. Begitu ungkap Jagdis. Namun di sini Gangga kekeh karena firasat dia kalau pria itu nggak bener, pria itu punya niat jahat guys. Namun Jagdis malah marah kepada Gangga dan langsung beranjak pergi untuk ke rumah sakit. Saat itu nenek Kalyani melihat semua ini serasa ada yang janggal. Nenek Kalyani pun bertanya kepada Gangga, kenapa Gangga mempunyai firasat negatif kepada pria itu atau bapak tua itu. Gangga di sini mengatakan semua itu tidak tahu. Cuman di sini feeling Gangga mengatakan kalau pria itu memang bukan pria yang baik guys. Nah, di sisi lain terlihat saat itu Anandi di pagi hari yang coba merayu kepada anaknya si Entong ini untuk sarapan. Sampai-sampai disuapin karena nggak mau makan sendiri katanya guys. Nah, namun terlihat saat itu Sip datang. Di sini Sip mengatakan kalau dirinya juga sebagai suaminya pengen disuapin sama Neng Anandi. Saat itu pun Neng Anandi nyuapin ayang embeb Sip ya.
Nah, di sini terlihat keharmonisan rumah tangga antara Sip dan Anandi, guys. Mimin baper banget di sini ngelihatnya. Namun saat itu tidak halnya dengan si nenek malampir ini. Si nenek peot malampir ini mengatakan, "Ih, lebay banget kayak di sinetron-sinetron SCTV," katanya, guys. Aduh ya. Si nenek itu mengatakan katanya kalau mereka ini terlalu lebay, terlalu berlebihan, makan suap-suapan. Jijik ngelihatnya katanya, guys. Aduh ya. Nah, singkat cerita aja, saat itu terlihat Sip sudah berada di ruangan kantornya, ruangan gubernur. Sedangkan saat itu Rasika datang dan meminta tanda tangan. Ada beberapa berkas yang harus Sip tanda tangani. Namun Rasika di sini nempel-nempelin dadanya ke Sip, guys, seperti ngegesek-gesek gitulah pokoknya mah ya. Nah, Rasika saat itu berteriak kalau dia katanya melihat ada cicak. Dia memeluk Sip, padahal di sini Rasika melakukan itu sengaja. Matanya mendelik-mendelik gitu, guys. Dia seneng banget memeluk Sip. Dan pada saat itu Sip mengatakan sudah tidak ada. Kadal itu atau cicak itu sudah pergi. Namun Rasika di sini terus saja memeluk Sip dan mengatakan kepada Sip kalau Rasika tidak ingin melepaskan pelukannya ini. Karena apa? Karena Sip membuat Rasika bergairah katanya, guys. Berani banget dia bilang gitu ke Sip. Saat itu Sip mengatakan, "Ingat, kita sudah punya pasangan masing-masing. Kau sudah menikah, aku juga begitu." Rasika di sini mengatakan, "Tidak. Memang kita sudah menikah dan aku memang tidak ingin menikah denganmu. Aku hanya ingin memuaskanmu," katanya, guys. Jadi di sini Rasika ngajak Sip untuk berhubungan, guys. Saat itu pun Sip emosi dan langsung menampar Rasika dengan sangat keras sekali karena lancang mau ngedeketin Sip. Saat itu Rasika mengatakan kepada Sip, "Beraninya kau menamparku. Ini adalah kesalahan besar. Kali ini kau adalah satu-satunya pria yang menolak untuk menggairahkan tubuhku," katanya, guys. Ih, si Rasika jijik banget Mimin ngeliatnya. Saat itu Rasika langsung ngacak-ngacak rambutnya dan nyobek-nyobekin pakaiannya. Di sini Rasika ingin berkonspirasi. Dia ingin menuduh kalau dirinya ini diapa-apain atau mau diperkosa sama Sip. Saat itu staf-stafnya datang masuk ke dalam ruangan Sip karena si Rasika ini berteriak minta tolong, guys. Dan di sini semua orang menjadi salah paham karena Rasika membohongi semua orang. Rasika mengaku kalau dirinya ini dilecehkan oleh Sip. Sip pun marah saat itu mau ninju Rasika, cuman dihalangin oleh beberapa karyawannya. Saat itu Sip mengatakan, "Kau adalah pembohong yang besar," katanya, guys. Nah, saat itu pun ada Pak Tua bawahannya Sip dan mengatakan kalau Rasika sebaiknya kembali ke ruangannya. Saat itu Rasika pun hendak kembali ke ruangannya sementara Sip saat itu ditenangkan oleh beberapa orang, guys. Namun Rasika mengatakan saat itu kepada Sip kalau Rasika tidak terima atas perlakuannya. Padahal masih Rasika yang gantelan ya. Nah, singkat cerita saat itu Rasika menceritakan semua itu atau kejadian itu kepada suaminya, guys. Nah, di sini suaminya tentu nggak terima dong ya ngedengar cerita istrinya kalau istrinya mau lecehkan oleh Pak Gubernur Sip. Saat itu pun si suami Rasika ini mengatakan kalau mereka harus melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun Rasika mengatakan semua itu tidak perlu karena kita tidak akan menang jika melewati hukum karena dia adalah gubernur. Sedangkan kita butuh pekerjaan, katanya. "Aku membutuhkan pekerjaan itu. Jika kita terlalu membawa masalah ini terlalu dalam, aku takut kita dipecat," katanya, guys. Nah, saat itu pun suaminya tidak terima dan dia kekeh akan tetap melaporkan kejadian ini ke polisi, guys.